Hai, jumpa lagi dengan Rastamade berbagi literasi. Jadi kali ini kita akan berbagi literasi tentang hal-hal yang sangat seru. Izin ya buka masker. Pada hari ini saya akan berbagi sebuah pengalaman best practice pembelajaran dari teman-teman kita, terutama dari saya selaku kepala sekolah di SMK Negeri 1 Sawan. Perkenalkan, di saya Imade Rasta, selaku kepala sekolah di SMK Negeri 1 Sawan dalam program PTM, pembelajaran tatap muka terbatas. Nah, program kali ini kami berikan judul programnya adalah Gotong Royong PJBL. Oke, selamat datang di Gerbang Perubahan Ekosistem Pendidikan SMK Negeri 1 Sawan yang kali ini mengusung tema perubahan, yaitu kita harus berubah, berbagi, dan berkolaborasi seperti salamnya teman-teman kita di GSM. Ya, kita cerita balik lagi dulu. Kenapa sih program Gotong Royong PJBL ini digarap di SMK Negeri 1 Sawan? Sebenarnya berangkat dari sebuah fenomena kasus di mana pada tanggal 16 Maret 2020 ya, tepatnya hari Senin, di mana kita di seluruh Bali itu diserukan untuk tidak bisa belajar di sekolah tapi belajar di rumah karena kasus COVID-19. Nah, pada awalnya kami di SMK Negeri 1 Sawan, khususnya saya selaku leader tidak terlalu terkejut. Loh, kenapa nggak terlalu terkejut belajar dari rumah? Karena kami sudah memulai pembelajaran di kelas maya itu per 1 Januari 2018. Namun demikian, setelah beberapa bulan berjalan, 2-3 bulan berjalan, setelah kami lakukan survei pembelajaran di rumah, ternyata ada banyak kendala. Jadi kendala klasik ya biasa ya, masalah HP, kemudian masalah sinyal, masalah kuota. Nah, berjalannya waktu, masalah klasik ini bisa diatasi. Ya, masalah HP dia bisa akan bekerja sama dengan timnya, bekerja sama dengan orang tuanya. Kemudian masalah sinyal, ternyata yang justru menjadi persoalan setelah kita lakukan pendataan itu adalah akibat yang ditimbulkan atau dampak dari pandemi itu sendiri. Beberapa siswa kita yang rata-rata orang tuanya adalah buruh, karyawan di perusahaan-perusahaan tourism, karena Bali ini hampir 90% itu adalah bidang industrinya adalah tourism. Nah, mereka betul-betul collab dan betul-betul menjadi sebuah persoalan. Jadi anak-anak kita yang tadinya orang bergantung kepada orang tuanya yang bekerja di sektor hospitality, ini bahkan bukan hampir ya, mengalami kondisi yang sangat memprihatinkan berkaitan dengan biaya hidup mereka. Ada sebagian besar siswa kita tidak mampu bayar dana masyarakat. Karena tidak mampu bayar dana masyarakat, akhirnya apa? Satu-satunya cara ya sekolah harus berkoordinasi untuk membentuk sebuah program, yaitu program Gotong Royong Project Based Learning. Jadi program Gotong Royong Project Based Learning ini adalah bertujuan pada awalnya untuk membantu siswa-siswa kita yang tidak mampu membayar dana masyarakat supaya bisa bekerja dari proyek-proyek yang diciptakan. Kami bekerja sama dengan industri, kami bekerja sama dengan seluruh guru, selalu kemudian bergotong royong untuk membuat satu program atau satu proyek yang disepakati untuk dilakukan oleh siswa-siswa kita. Nah, sehingga pada masa pandemi, proyek itu kita sebut sebagai Gotong Royong Home Based Learning. Pada awalnya adalah proyek pemasaran produk. Kemudian terbuka berikutnya adalah Yes Laundry. Nah, ini dananya sepenuhnya setelah mereka dapatkan dana yang di-sip di rekening mereka, di akun mereka, itu digunakan untuk pembiayaan sekolah supaya tidak berdampak dalam pelayanan di sekolah kita. Ternyata dari beberapa siswa yang ikut sebelumnya di tahap kedua itu ternyata banyak sekali siswa yang daftar yang mau ngikutin proyek ini, sehingga program kita bertambah lagi menjadi project based learning berkaitan dengan tahap berikutnya. Tidak lagi hanya pemasaran, tidak lagi sebagai sales, tapi mereka juga produksi. Dan guru-guru, utamanya guru-guru negeri dan juga dari Duka ikut membantu dalam hal pembiayaan modal, yaitu berupa voucher belanja di Yesmart. Voucher belanja di Yesmart itu anak-anak akan belanja di situ, belanja berupa modal atau bahan produksi, sehingga pada PJBL yang kedua justru meningkat dari produksi sampai pemasaran. Nah, ini luar biasa omset mereka. Itu rata-rata sudah 1-2 juta yang kecapaian per tim ya, per tim. Jadi per tim. Jadi satu tim itu bahkan lintas kompetensi. Kita diizinkan untuk melakukan PTM ya, walaupun reorientasinya itu kita mulai tanggal 1 Oktober ya.
tanggal 1 Oktober sampai tanggal 4 Oktober kita reorientasi tentang PTM untuk melengkapi persyaratan-persyaratannya. Kemudian tanggal 11 Oktober kita baru mulai PTM-nya. Nah, sebagian besar learning loss yang terjadi berkaitan dengan kolaborasi, berkaitan dengan koordinasi mereka, berkaitan dengan komunikasi mereka, itu dapat teratasi pada saat PTM. Jadi teman-teman dari guru selaku pendamping lintas mata pelajaran, kemudian dari Dudika itu bisa datang ke sekolah untuk mendampingi siswa, untuk meng-coach siswa, untuk mementoring mereka dalam hal penyelesaian proyek. Dan ada hal yang di luar dugaan. Ternyata ada data yang ditunjukkan oleh beberapa guru, sempat beberapa siswa kita mau berhenti sekolah karena kondisi dampak pandemi. Tapi begitu proyek ini berlangsung, proyek ini diberikan, mereka bahkan semangatnya luar biasa. Dan bahkan ada satu siswa kita bernama Rizky, dia bisa bikin usaha malah di tempat lain. Dari proyek-proyek itu dia bisa membuat 1-2 toko tempat jualan mainan. Ini satu contoh yang dapat kami sampaikan. Om Swastiastu. Baik, perkenalkan nama saya Kade Rizky Astika dari kelas 12 perhotelan 3. Di sini saya akan membagikan cerita saat mengikuti laundry class. Sebelum saya mengikuti laundry class, saya juga ada usaha kecil-kecilan teman kota. Setelah saya mengikuti laundry, selama berjalan beberapa bulan, saya dapat beberapa penghasilan untuk nambah-nambah uang saku dan nambah juga buat bikin cabang-cabang mainan baru di taman kota. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Karena SMK bisa, vokasi kuat menguatkan Indonesia.